أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita masuk kepada kitab kedua, Lamudul Manthur, ya, minal qaulil ma'thur fil i'tiqadi wa sunnah. Ya, yang 295. Qala Syekhuna Jamal Furaihan, qala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma ay al-hadith dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Wa qala Muhammad bin Hatim al-Mudhaffar rahimahullah ta'ala, inna Allah akrama hadhil ummata wa syarafa wa faddala bil isnad wa laysa li ahad min al-umami kulliha qadimihim wa hadithihim isnadun. Qala Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, wa kana fi zamanil awwal la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnatu sa'alu 'anil isnad likay ya'khudhu hadits ahli sunnah wa yada'u hadits ahli bid'ah. Wa qala lamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Qala Abdullah bin Mubarak, mathalul ladzi yatlubu amra dinihi bila isnadin kamathalil ladzi yartaqi satah bila sulami. Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, ya, beliau ini diriwayatkan satu perkataan atau riwayat beliau, athar, kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini merupakan din, artinya ilmu sunnah, hadis. Hadzal ilma, ilmu itu maksudnya Al-Quran dan sunnah dan hadis, din. Ilmu hadis, ilmu sunnah itu adalah merupakan agama. Maka kewajiban bagi kita, ya, sebagai seorang muslim adalah, kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan, cek and recheck, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, artinya para rahmatullah, ya, bahwasanya kita dituntun, diarahkan oleh para ulama a'immatus salaf minal mutaqaddimin dari zaman dahulu sampai hari ini, di dalam belajar menuntut ilmu itu adalah ikhtiyarus syuyukh. Di sini baik, adalah memilih guru. Itu adalah merupakan kewajiban dalam menuntut ilmu, memilih dan memilah. Artinya cek and recheck kita. Bukan asal belajar saja. Tidak. Harus kita mengetahui seorang guru itu gimana, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Pak jemaah, Allah ini kalau dipraktekkan oleh orang zaman sekarang, baca rahmatullah, ya, betul-betul dipraktekkan oleh dia, tersaring, dan tidak akan banyak orang duduk dengan ahlu bid'ah. Ada akan banyak orang menghadiri ceramah-ceramah, ya, ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz bid'ah, ustaz-ustaz yang membolehkan seluruhnya boleh, kadang tidak boleh, ustaz yang pemikiran-pemikiran teroris, membolehkan bom bunuh diri, mengagungkan Hasan Banna, Syekh Qutb, Syekh Qaradawi, seperti Abdul Somad dan kawan-kawannya, Pak Rahmatullah, merupakan gembong-gembong ikhwan muslimin. Dan kan ada orang dengar kalau dia praktekkan nasihat para ulama dalam bentuk ilmu, karena dia din, dia adalah hadis. Tidak sembarang orang kita ngambil, tidak sembarang orang kita hadiri, tidak sembarang orang kita datangi halqahnya, dicek, bertanya, fanzuru, fatabayyanu, cek dia, guru itu bagaimana, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, keadilnya bagaimana. Cek itu, terutama dua ini, manhaj dan akidah.
Kalau duanya rusak, enggak cerita itu. Enggak bisa jadi guru. Hatta dia ahli dalam segala hal. Ahli dalam qiraah misalnya, ahli dalam masalah Quran, ahli jago dia. Akidah Asy'ariyah menafikan sifat al-ulu, meyakini Allah di mana-mana, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Sufiyah. Oh, suaranya kalian tanya, suaranya mizmar min mazamir Nabi Daud. Suaranya indah, bacanya indah, sanad, Masya Allah, sanad. Ya, sekarang orang kan mengejar-ngejar sanad itu kan, sanad saya pula punya sanad Al-Quran, dia punya sampai sini sebagainya. Tapi akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, atau manhaj ikhwani, atau manhaj tablighi, itu kan banyak sekarang kan, banyak sekarang. Jangan kalian di sini Imam Haramain saja, rahmatullah, Imam Haramain, jangan di sini kalian, enggak usah di sini. Imam Haramain, yang kalau anggap suruhnya salafiyin, belum tentu. Itu Imam Haramain itu, Imam Kota Makkah Madinah, bukan suruh salafiyin, enggak. Ada yang salafiyin, ada yang masyhal, kalau orang Arab bilang masyhal, enggak apa-apa. Ada ikhwani. Ya sekarang yang baru fitnah terjadi sebelumnya nih, yang kena tusuk tuh, siapa namanya? Ali Jabir ya? Sufi Tulen di Madinah, Sufi. Nah, lihat, gurunya Sufi, bukan Salafi dia itu. Nah ingat, dia bukan imam masjid Makkah Madinah, bukan imam masjid Nabi dia, imam salah satu masjid Madinah, itu benar. Paham itu? Tapi imam masjid Nabi enggak. Cuma yang tertulis di dalam promosinya, bekas imam masjid Nabi, begitu kan? Saya tanya dengan orang kabilahnya langsung, Syekh Ali Muhammad Jabir, orang asli, ya, satu kabilah Madiyah, tinggal di Madinah tahunan, sekarang pindah ke Hadramaut buat markas. Saya kenal dengan dia di tahun 94 sampai sekarang. Belum lahir kali lagi. 94 sampai sekarang. Di Madinah, dia murid senior daripada Syekh Robi, Syekh Muhammad Aman, Syekh Ahmad Ansari, Syekh Robi, Syekh Muhammad, Syekh Ubed. Nah, Syekh Ubed sopir dia. Sopir Syekh Ubed lama sebelum si Cahyo jadi sopir. Dekat sekali sama saya ikut grupnya, dia masuk saya grupnya dan sering komunikasi sama dia. Dia tahu nih, rajul ini tahu dia. Wallahi Sufi Tulen ya, bermundir Sufi. Saya sudah nasihati dia lama saya nasihati kata dia. Satu kabilah sama dia, Jabir juga. Kawan dekat dengan Syekh Tolal Sindi yang pernah datang ke sini. Saya ada WA sama dia. Tanya, saya kirim foto-foto dia kan, audio dia. Saya tanya, "Anda tahu nih?" Tahu lah, tahu Sufi. Guru Sufi, pemikiran Sufi, hizbi, dan bahkan pergi ziarah ke Masjid Aqsa, sholat di Masjid Aqsa, minta bantuan ke Israel. Di sini ada ya. Nah, sekarang digadang-gadangkan oleh orang perjalanan makhluk Indonesia, ya, Sufi, bukan alim dia itu. Sekarang cuma nama di Indonesia kan soalnya alim. Indonesia kan tukang cabai alim juga bagi dia, tukang becak alim juga. Yang penting pandai dibicarakan, alim. Pak jemaah, naudzubillah min rahmatullah. Ala kulli hal, bahwasanya ya, nah orang-orang seperti itu tidak boleh kita belajar sama dia itu. Pak jemaah, hatta Uwas, hatta Hadi Dayat, ini orang nggak tahu salaf, nggak ngerti salaf. Paham itu? Tidak boleh, ngapain kita belajar sama seperti itu. Kenapa rahmatullah, dalam ilmu perlu kita cek and recheck. Guru itu ditanya, belajar kita dengan dia, tanya para ulama, ini bagaimana akidah Syekh, bagaimana manhajnya.
Kalau ulama muji dia dan sebagainya, menyuruh ngambil ilmu, kita ambil. Kalau enggak. Ulama dari zaman dulu demikian, pesan-pesan kepada muridnya kemanapun mereka pergi, diarahkan oleh dituntun. Pak rahmatullah. Ini riwayat daripada Imam Muslim, juga riwayat ini sahih daripada Imam Malik. Senada riwayat ini. Tapi tidak ditampilkan oleh beliau di sini. Kemudian selanjutnya berkata Imam Muhammad bin Hatim Al-Mudzaffar, "Inna Allah akrama hadhil ummah." Allah memuliakan umat ini, ya, memuliakan umat ini, wa syarafaha, dimuliakan mereka, wa faddalaha, dan diberikan keutamaan pada mereka tersebut adalah dengan isnad, ya, dengan sanad, ruwat, silsilatul ruwat, ya, ada riwayahnya, dirayah wa riwayah, ya, sehingga Imam Khatib Baghdadi mengarang kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah wa Dirayah, ya, artinya riwayat sanad daripada hadis itu, ruwatnya, perawi-perawinya itu merupakan khusus, ciri khusus yang umat ini diberi oleh Allah Azza wa Jalla, keutamaan. Paham itu? Dan walaysa li ahadin minal umam kulliha, tidak ada umat-umat sebelum ini yang memiliki sanad demikian itu, sehingga kita lihat mudah bagi mereka akan merubah kitab mereka, Injil wa Taurat dirubah oleh tangan-tangan mereka, nggak ada yang bisa. Tapi Al-Quran dan Sunnah tidak ada sanggup. Jangankan Al-Quran, Sunnah saja baca rahmatullah, orang di hari ini nggak akan bisa dia buat senaknya, atau sanadnya dipindahkan oleh dia, rawinya dipindahkan, dibalik-balik oleh dia. Para ulama dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla yang ahli dalam bidang itu banyak, yang bisa meneliti dan paham, ya, ini sanad terbalik itu tidak terbalik, ini perawi ini di sini itu tidak di sini, itu dia. Subhanallah, hari ini masih ada, dijaga. Sunnah itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yang Al-Quran tersebut nggak dipisahkan itu, baik dahulu dan di hari ini, ya, qadimi muhadithim isnad, tidak ada mereka memiliki sanad, hanya yang memiliki sanad itu umat Islam. Dan berkata Imam Nusirin mengatakan, ya, Imam Nusirin mengatakan kembali, wa kana fi zamanil awal, adalah di zaman awal, zaman para sahabat, ya, di zaman para sahabat, la yas'aluna anil isnad, mereka tidak bertanya tentang sanad. Zaman sahabat nggak ada nanya sanad. Paham itu? Falamma waqa'atil fitnah, dan ketika terjadi fitnah, fitnatul khawarij, fitnatul rawafid, fitnatul jahmiyah, mu'tazilah, qadariyah, jabriyah dan sebagainya. Ketika terjadi fitnah-fitnah demikian, sa'alu anil isnad, dan mulailah para ulama pada masa itu menanyakan tentang sanad. Orang berbicara tentang sanad, tanya sanadnya. Likaya akhudu hadis ahli sunnah, supaya apa? Diambil dan diterima hadis dari kalangan ahlu sunnah, dan dicampakkan dan dibuang hadis ahlul bidah. Di zaman para sahabat nggak ada berkata sanad, karena langsung sahabat Nabi SAW di sini, ya, tidak ada berkata tentang sanad. Ada berkata mana sanadnya? Samurana lijalakum, namakan siapa perawinya? Ya, sahabat ada. Paham itu? Tapi setelah terjadi fitnah Jabariyah, misalnya fitnah Qadariyah, lalu Qadar, pengingkar qadha dan qadar, terjadi fitnatul Khawarij, ya, ketika perang Siffin, baca rahmatullah, terbunuhnya Utsman bin Affan adalah di kalangan Khawarij, timbul fitnah Rafidah, Syiah Rafidah, muncul Jabariyah, Mu'tazilah. Setelah munculnya fitnah-fitnah demikian, maka para ulama ketika menemukan hadis, mempelajari hadis, mendapatkan hadis, tanya siapa rawinya, rawinya, datang kepada kami siapa perawinya, siapa rijalakum itu, ya, tidak salah-salah. Sunnah yang demikian hanya dimiliki oleh kaum muslimin, umat Islam, lain tidak ada, lain nggak ada milik itu. Umat Islam bila demikian, subhanallah, khusus Allah berikan, sehingga dijaga sampai hari ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Allah menurunkan zikir Al-Quran, dan Allah yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya membangkitkan dan mengeluarkan atau menghidupkan para ulama-ulama yang ahli dan fakar dalam masalah sunnah dan sanad tersebut. Sampai hari ini alhamdulillah masih ada. Pak jemaah. Ya, jadi dengan tujuan supaya hadis al sunnah tadi diterima, diambil, dan hadis tadi di kalangan ahlu bidah dibuang, dicampak, tidak pakai. Maka oleh karena itu kata beliau Imam Ibnu Sirin mengatakan juga, walamma waqa'atil fitnah, qalu, ketika terjadi fitnah, para ulama pada masa itu ketika mereka mempelajari hadis dan sunnah tersebut, mereka mengatakan semulana rijalakum, berikanlah kepada kami nama-nama perawi-perawi kalian tersebut. Siapa perawinya? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Subhanallah wa rahmatullah. Ya, ilmu dibikin itu kalah komputer itu. Kita kalau melihat kepada kitab yang dikarang Imam Al-Mizzi saja, ya, Al-Kamal, Tahdzibul Kamal, ya, kitab besar itu kalian lihat, ya, itu perawi, satu rawi itu lihat, hafal itu sampai kepada kakek nenek moyang, kampungnya, negerinya, lahirnya kapan dan sebagainya, siapa murid, siapa guru. Kitab Syiarun Nubalak saja misalnya, contohnya kitab Imam Adz-Dzahabi, ya, Fulan min Fulan misalnya, seorang alim, Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun berapa, di negeri mana, meninggal kapan, muridnya siapa, kemudian perkataan ulama dengan nadi apa. Dengan keadaan pada masa itu kan lihat buku bukan seperti ini. Subhanallah ya. Buku bukan seperti ini. Buku dalam catatan manuskrip. Catatan tangan, tulisan tangan. Sehingga di kalangan ulama itu kan ada yang berangkat menuntut ilmu dengan dia. Bukunya di sininya. Itu Ibnu Tahir As-Silafi. Ibnu Tahir atau siapa? Ente tahu Zafran? Ibnu Tahir ya. Ibnu Tahir As-Silafi. Para ulama mengatakan ada baca Silafi, ada baca Salafi. Ibnu Tahir As-Silafi itu dia kalau nuntut ilmu, bukunya sininya, pundaknya. Pergi suatu daerah, dapat ilmu, catat masuk, bawa oleh dia. Ini mangku. Kita sekarang ini satu ini memuat ya puluhan ribu daripada kitab. Maktabahnya ini Android. Ya. Tapi kalau kita sebagai penuntut ilmu ya, untuk penuntut ilmu, jangan dijadi sandaran. Sandaran ini sifatnya adalah artinya musaid, penolong, bukan acuan. Paham itu? Acuan yang pertama adalah ini, imma manuskrip, wa imma dicetak. Tapi sekarang banyak para tulab enggak, ini bisa kita bawa kemana-mana, enggak masalah, boleh sebagai artinya untuk menolong kita pergi kemana sebagainya. Rahmatullah kita jadikan sandaran ini enggak, tetap sandaran ini. Syalbani sangat mensyaratkan pada kita ini, kalau kita penuntut ilmu ya, sini begini. Kita pergi kemana-mana, negeri mana kita bawa, tidak ada masalah. Nah bagi pula kita bawa maktabah kita nanti diimpit mati seperti Al-Jahid, tidak bisa itu, bukan itu maknanya. Ya, tapi sini Pak rahmatullah, ini bukan jadi tok sebagai sandaran. Ya, sebabnya pembantu. Oh kita susah mendapatkan bawa ini banyak sebagainya, kita lihat sini. Bisa saja tidak salah. Tapi tetap sebagai seorang talib penuntut ilmu, nih, tidak bisa tidak. Jemaah yang kita menjadikan ini, memang sebagian mau bicara sebagian asatidzah, sebagian para penuntut ilmu ini sekarang bangga dipegang oleh dia. Ini enggak ada pegang oleh dia. Jangan Pak Jangan, enggak boleh itu. Ya. Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, qala Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan matalul ladzi yatlubu amra dinihi bila isnadin. Permisalan orang-orang yang menuntut perkara agamanya
tanpa sanad sama dengan orang yang naik ke loteng tanpa jenjang. Dia menuntut ilmunya, mempelajari ilmu din itu tanpa sanad, nggak ada sanad. Itu dipermisalkan oleh para ulama. Abdullah Mubarak mengatakan sama dengan seseorang naik ke satah. Satah itu loteng. Kalau gedung yang di atas itu udah ada loteng, hanya bata apa semen aja. Kan ada itu kan, itu dikatakan satah. Paham itu? Naik ke loteng tanpa jenjang. Dan dikatakan juga oleh Imam Abdullah Mubarak mengatakan bainana wa bainal qaum al-qawaim, yakni isnad. Di antara kita dan kaum mereka-mereka ahlu bidah dan sebagainya dan lainnya adalah perbedaannya dari sanad. Dari sanad. Imam Syafi'i mengatakan mathalul ladzi yatlubul hadits bila isnad kama tali hatibil lail. Kata beliau Imam Syafi'i mengatakan permisalan seseorang yang menuntut hadis tanpa sanad sama dengan dikatakan hatibul lailin, pencari kayu bakar di malam hari. Syekh Adil Mansur, Syekhuna Adil Mansur, sebenarnya riwayat ini ada daripada Imam Syafi'i, ada penafsiran daripada Imam Syafi'i. Ya, orang yang hatibul lail itu pengertian yang kita ketahui selama ini adalah pencari kayu bakar di malam hari, yang dia mencarinya. Pokoknya apapun yang terasa keras dimasukkan oleh dia. Kadang-kadang bisa dimasukkan oleh dia af'a, ular atau tulang dan sebagainya ke dalam kantongnya. Ya, di antara juga adalah di sini orang yang belajar tanpa tuntunan ulama. Jadi di sini belajar tanpa tuntunan ulama dan tanpa talaki dengan ulama dan tanpa sanad di dalam pelajaran ilmu itu. Termasuk itu hatibul lail. Tidak ada dasar, ada dalil. Apa jemaah? Nah, orang seperti itu sangat tercela dalam kehidupannya. Belajar tanpa fatwa, tanpa ilmu dan sebagainya. Paham itu? Sanad nggak ada, dasar nggak ada, ya. Kemudian menyampaikan dasar ilmu nggak ada, tuntunan nggak ada, pemahaman nggak ada, pemahaman ulama nggak ada, paham sendiri oleh dia. Itu masuk hatibul lail. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan talabul isnad ali, ya, sunnatun amman salaf lianna ashaba Abdullah yakni Ibnu Abbas kanu yarhaluna minal Kufah ila Madinah fa yata'allamuna min umara, ya, wa yasma'una minhu. Imam Ahmad menjelaskan menuntut sanad yang tinggi, sanad tinggi. Dia tinggi sanad itu pada rahmatullah, rawi itu tambah sedikit kepada Nabi SAW tambah tinggi sanad itu. Ya, kalian sekarang belajar dengan ustaz misalnya. Tapi kalau ada kalian langsung belajar kepada Syarabi atau belajar pada masyayikh yang lebih tua, itu sanad tinggi itu. Itu sanad tinggi itu. Itu sanad ali. Di kalangan para ulama itu sangat digemari dan dicintai dan dikejar. Dikejar. Orang kalau misalnya sanad hadis, pada rahmatullah, ya, di Mamlakah sampai hari ini masih mungkin beliau yang megang, yaitu Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Ahmad An-Najmi itu dikatakan musnidul jazirah, ya, artinya orang punya sanad di jazirah yang paling tinggi. Sebab itu, nah, para rahmatullah, kita mungkin belajar dengan muridnya, tapi kalau langsung dengan beliau itu lebih tinggi lagi, langsung dengan guru beliau lagi itu lebih tinggi lagi, itu sanad. Itu di kalangan para ulama sangat dicari dan sangat digemari. Ya. Dan kemudian jemaah rahmatullah, kata beliau di sini menuntut sanad yang tinggi itu adalah merupakan sunnah, tariqah, metode dan cara dan jalan yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama salaf. Karena apa? Karena sahabat daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, mereka itu berangkat dari Kufah, Baghdad. Kufah. Berangkat dari Kufah ke Madinah. Ngapain mereka ke Madinah? Mereka mempelajari langsung daripada Umar bin Khattab. Mungkin di Kufah mereka bertemu dengan Ibnu Mas'ud.
Nah, di Kufah mereka bertemu dengan Ibnu Mas'ud, bertemu dengan Anas bin Malik misalnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW lain. Tapi mereka berangkat ke Madinah, sumbernya pada masa itu belajar langsung dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih tinggi sanadnya. Itu maknanya Pak rahmatullah. Wa yasma'una minhu, mereka dengarkan daripada beliau. Jamal atau Jim itu adalah Syekhuna Jamal Furaihan mengatakan wa qatajja Ahmad bi hadits Anas bin Malik ya fi rajul alladhi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atana rasuluka faz'am. Ya, dalam Sahih Muslim selainnya. Ya. Dan sungguh berhujjah Imam Ahmad dengan hadis daripada Anas bin Malik mengatakan tentang seorang laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atana rasuluk, telah datang kepada kami Rasul engkau ya Rasulullah SAW, kemudian dia mendakwakan begini-begini. Ya. Nah, ini sanad. Ya. Qala Sufyan Tsauri al-isnad silahul mu'min. Imam Sufyan Tsauri mengatakan sanad itu merupakan senjata orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'u silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Ya, sanad itu adalah merupakan senjata kaum seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki sanad, bagaimana dia berperang? Ya, nggak ada sanad dia bagaimana dia berperang? Nggak ada senjata bagaimana berperang dia? Dia ibaratnya senjata yang dipegang oleh dia, kemudian nggak ada senjata bagaimana dia berperang? Itu permisalan sanad di kalangan para ulama.